Selamat datang di perkuliahan komunikasi data. Pada kesempatan kali ini, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dan kita masih akan membahas terkait dengan topik data dan sinyal. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dua topik dari data dan sinyal ini. Yang pertama adalah tentang analog dan digital, dilihat dari sisi sinyalnya dan dilihat dari sisi datanya. Serta kita sudah membahas juga tentang sinyal analog periodik, di mana di situ ada dibahas tentang sinyal analog yang sederhana dan gabungan. Di situ juga kita sudah bahas tentang sinyal gelombang sinus yang termasuk dalam sinyal sederhana. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan lanjut ke 4 topik berikutnya, yaitu ada sinyal digital, kemudian ada gangguan transmisi, kemudian batasan laju data, dan yang terakhir adalah terkait dengan performansi. Apa tujuan pembelajaran dari perkuliahan kali ini? Nanti Anda bisa baca di slide 3 ini, sehingga bisa tahu apa yang diharapkan Anda bisa pahami setelah mengikuti mata kuliah ini. Di slide keempat, di situ ada pembahasan tentang sinyal digital. Nah, kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang sinyal analog, di mana di situ ada sinyal tunggal dan sinyal gabungan. Jadi, informasi atau data yang dikirimkan lewat suatu medium jaringan itu tidak hanya kemudian bisa dikirimkan menggunakan sinyal berjenis sinyal analog, tetapi juga bisa berbentuk sinyal digital. Jadi kalau informasinya dikirim dalam bentuk sinyal digital, ya tentu saja direpresentasikannya dalam bentuk sinyal digital. Nah, bisa dilihat di sini kalau kita mau mengetahui bagaimana karakteristik dari sinyal digital ini. Nah, kalau sinyal analog di pertemuan sebelumnya itu kita bisa lihat bentuknya seperti gelombang sinus. Jadi seperti itu bentuknya gelombang sinus. Dia nilainya bersifat kontinu. Jadi ada lengkungan ke atas dan kemudian ada lengkungan ke bawah, dan kemudian nanti gabungan dari seluruh fasenya ada 360 derajat. Nah, kalau sinyal digital ini itu dibagi atas dua, jadi direpresentasikannya dalam bentuk bit. Nah, di sini jadi ada bit 1, kemudian ada bit 0. Nah, bit 1 ini dia merepresentasikan voltase positif atau tegangan positif. Nah, kalau bit 0 ini dia akan merepresentasikan tegangan 0 atau voltase 0. Nah, di sini pertanyaannya, apakah kemudian sinyal digital hanya bisa mengirimkan per satu bit? Ini jawabannya bahwa sinyal digital untuk menentukan berapa bit yang dikirim untuk setiap level itu dilihat dari kemudian di sini levelnya. Jadi kalau misalnya level dari sinyal digital itu hanya 2 level, itu artinya satu levelnya itu hanya bisa memuat 1 bit. Nah, apa itu level? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi sinyal digital, di sini yang perlu diketahui bahwa sinyal digital itu bisa memuat lebih dari 1 bit untuk setiap levelnya. Jadi itu tergantung dari berapa level dari sinyal digital tersebut. Kalau level dari sinyal digital lebih dari 2 level, itu artinya bahwa setiap level bisa memuat atau mengirimkan lebih dari 1 bit. Nah, kalau contoh-contoh yang saya tampilkan di pertemuan sebelumnya, sinyalnya kan misalnya seperti ini. Nah, ini dikatakan bahwa sinyal digitalnya hanya terdiri dari 2 level. Nah, berarti yang di bawah ini dia akan merepresentasikan 0, bit 0, dan yang di atas ini merepresentasikan bit 1. Nah, ini kalau 2 level bisa dilihat bahwa hanya setiap levelnya ini hanya memuat 1 bit. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau misalnya levelnya dari 2 itu bisa memuat lebih dari 1 bit. Nanti saya tampilkan bagaimana kemudian melihat berapa bit yang bisa dibawa oleh setiap level jika levelnya lebih dari 2. Nah, ini di slide 5 bisa kalian lihat perbedaan 2 sinyal digital dengan jumlah level yang berbeda. Nah, pada sinyal digital pada gambar A di sini itu saya perlihatkan tadi contohnya, dalam 1 second, dalam 1 detik itu dia bisa mengirimkan 8 bit. Jadi bisa dihitung di sini dari 1 kemudian 1 terakhir ini ada 8 bit. Jadi bisa dikatakan bahwa bit rate-nya
laju bitnya itu adalah 8 bps, 8 bit per second. Jadi bisa mentransmisikan 8 bit dalam setiap detiknya. Nah, ini kalau levelnya hanya 2 level. Nah, di sini di gambar kedua, contoh sinyal digital yang kemudian dia punya 4 level. Nah, kalau sinyal digitalnya punya 4 level, dia dalam setiap levelnya bisa memuat 2 bit. Contohnya seperti ini. Jadi yang level 4 ini dia akan memuat bit 11, level 3 yang satu level lebih rendah dari level 4 itu dia memuat bit 10, kemudian level di bawahnya lagi 01, dan level paling bawah bisa dilihat di sini level 1 itu memuat 00. Nah, kalau sinyal digitalnya punya 4 level, dia bisa punya bitrate sebesar 16 bps atau 16 bit per second. Jadi bisa melewatkan 16 bit dalam setiap detiknya. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan level. Jadi semakin besar level dari sinyal digital, itu dia akan punya bitrate yang semakin tinggi, jadi bisa melewatkan lebih banyak bit dalam setiap secondnya. Nah, ini contoh kasusnya di slide 6, misalnya sebuah sinyal digital memiliki 8 level. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa berapa bit yang dibutuhkan untuk setiap levelnya atau berapa bit yang dimuat untuk setiap levelnya. Nah, di sini jadi kita menggunakan rumus ini untuk menghitung berapa kemudian tiap bit dalam setiap levelnya apabila diketahui level dari sinyal digital. Nah, di sini jumlah bit per levelnya adalah logaritma dengan basis 2 seperti ini, kemudian levelnya. Jadi kalau 2 log 8 itu artinya 2 log 2 pangkat 3, sehingga ini akan menghasilkan 3 bit. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya sebuah sinyal digital dia memiliki 8 level, artinya setiap levelnya itu akan memuat 3 bit. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Misalnya sebuah sinyal memiliki 9 level. Berapa bit per levelnya? Nah, kalau kita hitung pakai persamaan logaritma basis 2 tadi, kemudian jumlah levelnya itu akan kita peroleh 3,17 bit. Nah, apakah kemudian memungkinkan ada desimal seperti ini untuk bit? Jadi ini tidak mungkin karena bit itu pasti berbentuknya integer, jadi bukan berbentuk float atau desimal. Jadi seperti apa? Apakah misalnya kita ambil 3 bit seperti itu? Jadi kalau misalnya kita mau hitung, dia akan seperti ini. Jadi syaratnya jumlah bit harus integer. Jadi sehingga untuk sinyal dengan 9 level itu akan dibutuhkan 4 bit setiap levelnya. Jadi bukan kemudian dibulatkannya ke bawah, tetapi dibulatkannya ke atas. Seperti ini 4 bit setiap levelnya. Kita masuk ke slide 8. Di sini ada sedikit penjelasan tentang sinyal digital. Tadi kita sudah bicara tentang sinyal digital dan kemudian level-levelnya, karakteristik dari sinyal digital. Nah, kemudian di situ dikatakan di poin pertama bahwa sebagian besar sinyal digital adalah non-periodik. Ini saya sudah sedikit singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi di komunikasi data, sinyal digital yang digunakan itu sebagian besar adalah non-periodik. Karena alasannya apa? Itu sudah ada di pertemuan sebelumnya. Kenapa bisa non-periodik? Nanti dilihat lagi. Nah, kalau di sinyal analog itu ada karakteristik yang kita sudah bahas. Kalau sinyal analog punya frekuensi, kemudian punya amplitudo, ada fase, ada periode. Nah, kalau sinyal digital itu karakteristiknya adalah yang disebut dengan tadi bitrate atau kecepatan bit, yang kemudian punya satuan yaitu bps, bit per second. Nah, jadi kita tidak berbicara tentang frekuensinya, kemudian tentang periode, kemudian amplitudo, karena kita tahu bahwa sinyal digital ini kalau bukan 1 voltasenya atau 0 seperti itu, jadi tidak sama dengan sinyal analog yang punya kemudian ada peak amplitudo dan amplitudo karena nilainya kontinu. Jadi kalau di sini karakteristiknya adalah dilihat dari bit rate-nya atau kecepatan bit yang
satuannya adalah bit per second. Kemudian kita kalau di sinyal analog dia punya yang namanya panjang gelombang. Nah, ini kita sudah bahas. Nah, kalau di sinyal digital itu ada panjang bit jadi beberapa, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk 1 bit. Seperti itu ditransmisikan kalau di sini. Jadi persamaannya adalah untuk menentukan panjang bit atau bit length. Kalau kalian baca referensi bahasa Inggris, itu adalah kecepatan rambat. Jadi kecepatan rambat di medium dikali dengan durasi bitnya. Nah, misalnya seperti ini, ada contoh kasus di slide 9. Misalnya kita ingin mengunduh atau mendownload sebuah file teks dengan kecepatan, kita mau kecepatannya 100 halaman per menitnya. Nah, berapa laju bit yang diperlukan oleh sebuah channel? Channel ini ya jaringan yang kemudian digunakan untuk transmisi data. Jadi kalau kita ingin kemudian di jaringan kita mampu mendownload 100 halaman per menit, kemudian di sini dilihat berapa laju bitnya atau bitrate-nya. Nanti satuannya ya tentu saja bps, bit per second. Jadi misalnya di sini diandaikan satu halaman itu ada 24 baris. Nah, kemudian satu baris misalkan ada 80 karakter. Nah, untuk satu karakternya itu adalah 8 bit misalnya. Nah, ini kita pakai pengkodian yang ASCII. Jadi kalian bisa buka lagi, sepertinya ini sudah diajarkan di mata kuliah perkenalan teknologi, pengantar teknologi informasi. Di situ ada tentang pengkodean. Jadi di komputer ada berbagai macam pengkodean. Itu ada ASCII, ada Unicode. Nah, ini misalnya pakainya yang ASCII. ASCII itu satu karakter memuat 8 bit. Seperti ini. Jadi untuk mengetahui berapa kemudian bitrate-nya dari channel yang kita ingin kecepatannya seperti ini, 100 halaman per menit. Nah, itu kemudian kita cari dulu berapa bit kemudian dari 100 halaman ini. Jadi kita kalikan 100 halaman dikali dengan 24 baris, karena satu halaman itu 24 baris, kemudian kali 80, kemudian dikali 8. Nah, itu akan diperoleh 1.536.000 bit per menit. Nah, ini, jadi kalau misalnya kecepatannya 100 halaman per menit, itu kita konversi jadi bit, nanti dapatnya 1.536.000 bit per menit. Nah, ini kita konversi, ini kan kalau sinyal digital, itu kita pakainya yang BPS, jadi kita konversinya ke dalam bentuk second. Nah, tinggal dibagi dengan 60. Jadi kalau 1.536 bit per menit, ya kalau kita mau cari bit per secondnya, kita bagi saja 60. Itu artinya ada 25.600 bit per second. Atau kalau kita konversi menjadi kbps, nah tinggal kita bagi dengan 1000, jadi 25,6 kilobit per second. Jadi kalau kita ingin mendownload sebuah file dengan kecepatan 100 halaman per menit, channelnya itu harus punya bit rate itu sebesar 25,6 kbps. Nah, kemudian ada contoh lain di sini di slide 10, misalkan sebuah sinyal suara memiliki bandwidth sebesar 4 kHz. Kemudian kita melakukan sampling sinyal dengan frekuensi 2 kali lebih tinggi atau 2 sampel setiap hertznya. Jadi sampling ini ya pisahkan sinyalnya, dia punya frekuensi 2 kali lebih tinggi, ini 2 sampel setiap hertznya. Kemudian setiap sampel dibutuhkan 8 bit. Nah, berapa laju bit yang dibutuhkan? Nah, ini tinggal dicari. Kalau misalnya di sini dikatakan 4 kHz. Nah, ini kita konversi ke dalam hertz untuk kemudian nanti sinkron dengan second. Jadi ini konversi ke hertz, itu artinya dalam 4000. Kemudian di sini dikatakan bahwa 2 sampel setiap hertznya, jadi kita kali dengan 2. Kemudian setiap sampel dibutuhkan 8 bit. Nah, ini tinggal dikali dengan 8. Jadi jawabannya adalah 64.000
BPS atau kalau kita konversi ke dalam kbps ini membutuhkan 64 kbps. Nah, seperti itu. Sedikit penjelasan tentang bit per second atau bitrate 7 bit. Nah, ini sinyal digital sebagai sinyal analog gabungan. Jadi kalau kita membahas tentang sinyal digital itu sebenarnya adalah sebuah sinyal analog gabungan dengan bandwidth tidak terbatas. Jadi kalau misalnya kita mau analogikan sebuah sinyal digital itu adalah sinyal analog tetapi dengan bandwidth-nya yang tidak terbatas. Nah, contohnya di sini digambarkan menggunakan domain frekuensi yang bagian atas itu contohnya adalah sinyal digital yang periodik. Kalau sinyal digital yang periodik kalau digambarkan ke frekuensinya dia diskrit. Ini penjelasannya sudah ada di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau misalnya sinyal digitalnya yang non periodik itu kalau digambarkan dalam bentuk frekuensi dia akan seperti ini nilainya, dia akan continue. Nah, untuk transmisi sinyal digital itu punya dua metode transmisi. Yang pertama adalah disebut dengan transmisi baseband, kemudian ada transmisi yang broadband atau menggunakan modulasi. Nah, bedanya di mana bisa dilihat gambarnya di situ. Kalau misalnya transmisinya yang baseband, jadi informasi yang dihasilkan oleh satu poin, maksudnya satu poin di sini adalah satu terminal di sini, satu komputer, itu akan ditransmisikan ke dalam channel dalam bentuk sinyal digital juga. Jadi tidak ada perubahan sinyal yang terjadi. Oke, ini maksudnya adalah sinyal digital, transmisi sinyal digital tanpa mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Maaf, ini ada sedikit typo. Tanpa mengubah sinyal digital menjadi analog. Jadi transmisinya tidak ada perubahan sinyal, yang ditransmisikan adalah sinyal digital. Nah, kalau transmisi baseband ini, channel yang digunakan disebut dengan low pass channel. Jadi low pass channel ini adalah sebuah channel yang bandwidth-nya dimulai dari 0 frekuensinya dan seterusnya. Jadi, nah sedangkan low pass channel ini dengan bandwidth tidak terbatas itu sebenarnya belum ada di dunia nyata. Jadi belum ada kemudian channel yang punya bandwidth tidak terbatas dimulai dari 0 sampai kemudian tidak terbatas. Nah, itu belum ada untuk kemudian transmisi antara satu terminal atau satu poin ke poin yang lain, kecuali kalau misalnya transmisi data di dalam komputer itu sendiri, misalnya dari RAM ke CPU. Nah, itu sudah ada, tetapi kalau misalnya antar poin atau antar komputer, antar device itu belum ada. Nah, sedangkan kalau transmisi broadband di situ dikatakan dia menggunakan modulasi. Nah, karena di situ membutuhkan konversi sinyal digital ke sinyal analog. Jadi pada saat sinyal digitalnya mau ditransmisikan, itu sebelum dilewatkan ke channel atau ke mediumnya, itu kemudian dirubah dulu menjadi sinyal analog. Nah, perubahan menggunakan sinyal analog ini itu disebut dengan modulasi. Alatnya disebut dengan modem. Nah, jadi modem ini adalah dia akan merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, kemudian nanti di receivernya dia akan merubah sinyal analog yang dikirimkan menjadi sinyal digital agar bisa dibaca oleh poin receivernya. Nah, kemudian channel yang digunakan disebut dengan band pass channel seperti ini. Dan dia perlu adanya modulasi tadi perubahan sinyal, kemudian ini lebih tersedia dibandingkan low pass channel tadi. Nah, dikatakan di sini kan kalau low pass channel itu yang bandwidth tidak terbatas, belum misalnya implementasinya belum ada sebenarnya di dunia nyata. Nah, kalau yang low pass channel ini dia channelnya sudah lebih tersedia. Nah, ini jenis transmisi untuk sinyal digital. Nah, ini contohnya low pass channel. Jadi
low pass channel tadi untuk transmisi yang baseband itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang low pass channel yang wide bandwidth, ini artinya bandwidthnya dari 0 sampai kemudian frekuensi yang lebih besar. Nah, kalau misalnya yang low pass channel narrow bandwidth, ini artinya bandwidthnya sedikit atau sempit, nah itu 0 sampai ya lebih kecil, bisa dilihat di sini gambarnya. Jadi untuk transmisi yang baseband ini yang pakai low pass channel, ada yang low pass channel yang wide, bandwidthnya ada yang narrow. Nah, ini kalau misalnya yang wide bandwidth bisa dilihat di slide 14. Jadi kalau misalnya semakin lebar bandwidth yang dimiliki oleh si low pass channel ini, nanti pada saat sinyal digitalnya ditransmisikan, itu perubahan bentuk yang terjadi itu akan semakin sedikit. Jadi contohnya seperti ini, dia pakainya yang wide bandwidth, frekuensinya lebar seperti ini. Jadi pada saat nanti sampai di receivernya atau outputnya, perubahan sinyalnya ini akan, perubahan bentuk sinyalnya ini akan lebih sedikit. Nah, jadi semakin lebar bandwidthnya, di sini dikatakan bahwa tidak mengubah bentuk sinyal. Nah, ini contoh kasusnya misalnya untuk yang wide bandwidth itu adalah penggunaan LAN. Nah, bagaimana dengan low pass channel yang limited bandwidth tadi, yang misalnya yang narrow? Karena seperti kita ketahui kalau yang wide bandwidth kemudian butuh koneksi dari satu komputer ke komputer lain, itu masih tidak tersedia sebenarnya. Kalau yang sampai tidak terbatas dan seterusnya, nah itu bandwidth. Kalau misalnya yang limited itu seperti apa yang lebih tersedia? Nah, ini caranya adalah karena yang dikirimkan adalah sinyal analog, nah itu dia akan mendekatkan, jadi seperti menganalogikan sinyal digital ke dalam bentuk sinyal analog. Nah, di sini gambarnya bisa dilihat di slide 15. Jadi pakai pendekatan sinyal analog. Jadi semakin misalnya besar bandwidthnya, semakin sedikit bandwidth yang tersedia, nanti dia akan semakin mirip dengan sinyal analog. Jadi kalau misalnya semakin besar bandwidthnya, itu akan semakin mendekati bentuk dari sinyal digital. Nah, seperti ini. Jadi di sini dikatakan tingkat pendekatannya, tingkat kemiripannya dengan sinyal analog seperti apa ya, tergantung dari bandwidth yang tersedia. Jadi bagaimana perumpamaan yang dimaksud di sini, pendekatan seperti apa? Jadi contohnya di sini bisa dilihat, di sini ada beberapa gambar. Jadi misalnya ada sinyal digital yang ingin dikirimkan 000, maka pada saat dia yang limited bandwidth ini kan akan dimiripkan dengan sinyal analog. Jadi kalau sinyal analog itu kan punya seperti ini, lengkungan ke bawah dan kemudian ada lengkungan ke atas. Jadi kalau yang sisi bawah ini dia akan diartikan sebagai bit yang 0, dan kemudian kalau misalnya lengkungan ke atas ini dia akan dianalogikan sebagai bit 1. Jadi pada saat misalnya sinyal digital akan ditransmisikan menggunakan yang low pass channel limited bandwidth, pada saat bitnya 000 maka akan digariskan seperti ini. Jadi ini frekuensinya 0, fasenya adalah 180, jadi fase yang di bawah. Nah, kalau 001 ini akan digambarkan seperti ini. Jadi karena 0 itu dia direpresentasikan yang lengkungan ke bawah seperti ini, jadi akan ditarik garis seperti ini, dan kemudian ada 1 dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, kalau 1 semua ini artinya ada garis lurus 1 di atas. Nah, ini kalau misalnya pakai yang limited bandwidth. Nah, ini bisa dilihat penggambarannya kalau misalnya bandwidthnya semakin besar. Jadi kalau semakin besar bandwidth dari limited bandwidth ini, yang narrow untuk low pass channelnya bisa dilihat di sini. Kalau bandwidthnya semakin besar, dia akan semakin menghampiri bentuk dari sinyal analog, sinyal digital. Nah, ini contohnya kalau frekuensinya N/2.
kalau akan lebih besar lagi kalau 3n/2. N ini adalah bitrate. Jadi kalau misalnya dia 5n/2 ini akan semakin mirip lagi dengan sinyal digitalnya. Nah, ini cuman gambaran kalau misalnya untuk yang tadi yang limited bandwidth-nya terbatas, kalau misalnya bitrate-nya kita mau 1 kbps itu berapa kemudian bandwidth yang dibutuhkan dalam hertz seperti ini atau kilohertz. Jadi ada harmonik 1 5 hertz. Kalau semakin tinggi harmoniknya itu semakin besar bandwidth-nya. Bandwidth dalam kilohertz maksudnya 2,5 kilohertz. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau semakin lebar bandwidth-nya, semakin besar bandwidth-nya, itu akan semakin besar jumlah bit yang bisa dilewatkan dalam setiap detiknya. Nah, contohnya di sini, berapa jumlah, ini kalau kita bicara tentang low pass channel yang limited bandwidth. Jadi berapa jumlah bandwidth low pass channel yang dibutuhkan kalau ingin mengirim 1 Mbps menggunakan transmisi yang baseband. Nah, kalau baseband ini tadi berarti menggunakan tidak ada perubahan dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Jadi tetap yang ditransmisikan menjadi sinyal analog. Nah, karena di sini pakai limited bandwidth, jadi dia akan didekatkan dengan sinyal analog. Nah, ini kalau kita bicara berapa bandwidth-nya, nanti dilihat dari berapa hertz yang dibutuhkan. Nah, ini tergantung, jadi bergantung akurasi yang diinginkan. Nah, kita bisa pakai rumus seperti ini, bitrate sama dengan bitrate per 2 atau n/2. Nah, di sini kalau bandwidth yang paling minimal yang kita inginkan, jadi bandwidth paling sedikit untuk melewatkan ini, bitrate seperti ini 1 Mbps, jadi cukup nah, ini kalau kita rubah ke BPS itu artinya 1 juta BPS. Ini rumusnya tinggal dibagi 2. Itu artinya adalah 500.000 Hertz. Nah, ini kalau kita mau nyatakan dalam kilohertz itu tinggal dibagi 1000, berarti 500 kilohertz. Nah, jadi kalau misalnya untuk melewatkan 1 Mbps ini, jika ingin punya bitrate yang 1 Mbps, nah, untuk bandwidth low pass channel yang dibutuhkan yang paling minimum adalah 500 kHz. Nah, bagaimana kalau misalnya yang pakai harmonik 1/3 atau yang lebih besar lagi? Nah, itu kita tinggal kalikan dengan 3. Jadi ini akan membutuhkan bandwidth sebesar 1,5 MHz. Nah, kalau kita mau gunakan yang harmonik 135 ini yang lebih besar lagi, kita tinggal kalikan dengan 5 kali 500 kHz atau 2,5 MHz. Nah, ini akan semakin besar bandwidth-nya, itu tentu saja bitrate-nya akan semakin tinggi, semakin banyak bit yang bisa dilewatkan per second-nya, atau semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kemudian transmisi data. Nah, ini kita masuk ke yang band pass channel atau tadi transmisi yang kemudian butuh adanya konversi dari kalau sinyal digital ingin ditransmisikan itu perlu dikonversi dulu menjadi sinyal analog menggunakan tadi yang disebut dengan modem. Prosesnya disebut dengan modulasi. Nah, contoh transmisi broadband ini, jenis transmisi sinyal digital, contohnya adalah pengiriman data ke komputer lewat saluran layanan telepon. Nah, ini mungkin yang paling banyak diimplementasikan sekarang. Jadi pengiriman datanya itu dari komputer pakai saluran provider layanan telepon. Nah, ini perlu kemudian informasi yang kita miliki itu sinyalnya dalam bentuk sinyal digital itu perlu dikonversi dulu. Jadi ada modem yang kemudian bertugas mengkonversi sinyal digital menjadi sinyal analog, baru kemudian ditransmisikan. Atau misalnya menggunakan telepon seluler untuk komunikasi suara. Jadi walaupun suara itu termasuk di dalam data analog,
Tetapi kemudian kalau kita menggunakan telepon seluler itu tentu saja datanya akan berubah menjadi sinyal digital. Nah ini kalau mau dilewatkan, ditransmisikan itu perlu dikonversi jadi sinyal digital, kemudian dikonversi menjadi sinyal analog, kemudian baru bisa dilewatkan di channel atau media transmisi. Nah untuk bandpass channel ini atau transmisi broadband ini memang yang paling banyak diimplementasikan sekarang. Oke, kita lanjut ke tentang gangguan transmisi. Jadi pada saat transmisi sinyal dari satu poin ke poin lain itu biasanya ada beberapa gangguan yang kemudian bisa mengganggu sinyal atau data yang dikirimkan. Nah, di sini ada 3 jenis gangguan transmisi yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah attenuation atau bisa disebut dengan kehilangan energi. Nanti kita lihat ini seperti apa, atau kehilangan kekuatan sinyal. Nah yang kedua ada distortion, jadi sinyal berubah bentuk. Jadi kalau bisa dilihat tadi ada bentuk-bentuk sinyalnya kalau kita gambarkan tadi. Nah itu ada perubahan bentuk, jadi berbeda bentuknya yang dikirimkan dengan kemudian yang diterima oleh receiver. Nah kemudian ada noise atau ada sinyal lain yang kemudian tergabung di dalam sinyal yang dikirimkan. Nah, yang pertama ada attenuation. Nah, tadi dikatakan bahwa dia adalah kehilangan kekuatan sinyal atau kehilangan energi. Jadi ini sangat mungkin terjadi apabila misalnya sinyal melewati medium transmisi. Jadi ini seperti kita analogikan pada saat kita berbicara dengan orang lain secara langsung. Jadi semakin jauh jarak dari orang tersebut itu suara yang sampai ke orang yang kita temani komunikasi itu akan semakin kecil. Jadi begitu pula halnya dengan transmisi data. Jadi biasanya semakin panjang medium transmisi itu akan sangat memungkinkan kemudian kekuatan sinyal akan berkurang. Bisa juga karena kemudian ada resistansi pada media transmisi. Nah, ini. Jadi contohnya di sini ada gambarannya. Jadi poin 1 ke poin kedua sinyal originalnya seperti ini. Kemudian yang sampai pada poin kedua itu ada penurunan amplitudo di sini kekuatan sinyal. Jadi terjadi atenuasi. Kemudian untuk mengatasi masalah ini itu biasanya menggunakan yang disebut dengan amplifier atau penguat sinyal. Jadi pada saat sebuah sinyal yang teratenuasi atau energinya berkurang itu melewati amplifier, itu kemudian energinya bisa ditambahkan lagi, kekuatan sinyal bertambah dan kemudian kembali ke sinyal original seperti ini. Nah, kekuatan sinyal di sini itu biasanya dilambangkan dengan dB atau desibel. Jadi kalau sinyalnya dilemahkan seperti ini, kekuatan sinyal berkurang itu disimbolkan dengan minus. Jadi desibelnya minus. Kemudian kalau sudah melewati amplifier atau sinyal dikuatkan atau ditambahkan energinya itu dilambangkan dengan positif desibel. Nah, untuk menghitung berapa kemudian kekuatan sinyal yang bertambah atau berkurang, rumusnya seperti ini. Jadi desibel sama dengan 10 dikali log yang basis 10, itu adalah kekuatan sinyal pada poin kedua atau receiver dibagi dengan kekuatan sinyal pada poin pertama atau pada sender atau pengirim. Nah, jadi kita di sini bisa lihat berapa kemudian sinyal yang dilemahkan atau kekuatan sinyal yang berkurang atau kemudian kekuatan sinyal yang bertambah atau pada saat sinyal diperkuat. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan sinyal yang ditransmisikan lewat sebuah medium dan kekuatan sinyal berkurang setengahnya. Jadi dari poin 1 itu kemudian kekuatan sinyalnya berkurang setengahnya setelah tiba di poin 2. Nah, ini berarti kita bisa tuliskan kekuatan sinyal P2 adalah setengah dari P1. Nah, pada kasus ini atenuasi dapat dihitung dengan seperti ini. Jadi kita pakai rumus yang tadi untuk melihat berapa kemudian desibel kekuatan sinyal yang berkurang. Jadi 10 dikali dengan log basis 10 P2 kekuatan sinyal pada titik kedua dibagi dengan kekuatan sinyal awal. Nah, ini kita bisa hitung seperti ini. 10 log 10 P2 tadi bisa dilihat setengah dari P1 atau 0,5 P1 dibagi dengan P1-nya. Ini P1-nya bisa dihilangkan, jadi 10 log 10
0,5. Itu artinya adalah 10 dikali. Nah, log 0,5 ini kalian bisa nanti cari, dapatnya nanti bisa minus 0,3. Ini artinya hasilnya adalah minus 3 desibel. Jadi kekuatan sinyal yang berkurang itu adalah minus 3 desibel. Jadi kekuatan sinyalnya berkurang 3 desibel. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di sini di slide 23, ada contoh kasus lain. Misalnya sebuah sinyal melewati amplifier dan kekuatan sinyal bertambah. Nah, ini kita sudah bisa bayangkan bahwa desibelnya akan bernilai positif karena ada kata sinyalnya bertambah. Maka amplification atau jumlah pertambahan kekuatan sinyal adalah, nah kita pakai rumus yang sama, jadi 10 log 10 P2 dibagi P1. Tadi dikatakan bahwa sinyalnya bertambah 10 kali lipat, berarti 10 P1 sama dengan P1. Log 10 itu 1, jadi 10 kali 1 adalah 10 desibel. Jadi sinyalnya bertambah sebesar 10 desibel. Nah, ini tolak ukur lain. Jadi terkadang desibel digunakan untuk mengukur kekuatan sinyal dalam miliwatts. Jadi kita mau tahu kekuatan sinyal dalam miliwatts. Nah, itu bisa juga dilambangkannya nanti dengan dBm. Jadi seperti itu, ada M kecil di bawahnya. Nah, ini rumusnya adalah sama dengan 10 dikali 10 logaritma basis 10 dikali dengan PM. PM ini apa? Dari PM itu adalah kekuatan sinyal dalam miliwatts. Nah, tadi kalau misalnya kekuatan sinyalnya kita pakai berapa kali lipatnya, dan di sini misalnya dinyatakan dalam miliwatts. Jadi misalnya seperti ini, hitung kekuatan sinyal dengan desibel yang miliwatt sama dengan minus 3. Jadi kita mau tahu kekuatan sinyalnya dalam miliwatt. Jadi caranya akan seperti ini. Desibel M sama dengan 10 dikali logaritma 10 dikali PM, itu dikatakan bahwa minus 3 seperti ini. Kemudian logaritma 10 ini PM-nya, ini maksudnya adalah 30, maaf. Jadi di sini 30. Jadi pada saat logaritma 10 PM ini diketahui dBm-nya itu adalah minus 30 seperti ini. Jadi logaritma 10 PM sama dengan minus 30 dibagi dengan 10 di sini, itu tinggal minus 3. Berarti kalau kita mau cari PM-nya ini, kekuatan sinyal dalam miliwatts, itu logaritmanya kalau dipindahkan ke sebelah, itu artinya nanti karena basisnya 10, jadi kita ambil 10 pangkat minus 3. Jadi kita dapatkan bahwa kekuatan sinyalnya itu sebesar 10 minus 3 miliwatt atau 0,001 miliwatts. Nah, seperti itu. Nah, contoh lainnya bisa dilihat di slide 25. Jadi misalnya kekuatan sinyal yang hilang di kabel biasanya didefinisikan dengan desibel per kilometer. Jadi seperti ini, jadi dalam 1 kilometernya berapa kemudian kekuatan sinyal yang berkurang. Nah, ini dilambangkan dengan dB per kilometer. Nah, jika sinyal di awal kabelnya sebesar 2 miliwatt, kemudian diketahui kabel tersebut sinyalnya hilang sebesar 0,3 desibel per kilometer. Nah, berapa kekuatan sinyal pada saat sinyal tersebut sudah melewati jarak sebesar 5 km? Nah, kalau misalnya contohnya seperti ini, kita mau tahu kemudian berapa kekuatan sinyal pada saat sinyal yang sebesar 2 miliwatt ini sudah melewati jarak sebesar 5 km. Nah, di sini katakan bahwa kabel ini dia punya pengurangan sinyal seperti ini. Jadi sinyalnya akan berkurang sebesar 0,3 desibel per kilometernya. Nah, jadi kalau misalnya kabelnya sepanjang 5 km, sinyalnya akan dilewatkan sepanjang 5 km, maka kita bisa tahu bahwa kehilangan kekuatan sinyal yang berkurang itu adalah sebesar minus 1,5 desibel. Jadi tinggal dikalikan 5 km dikali dengan 0,3 ini. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kekuatan sinyal yang hilang adalah minus 1,5 desibel. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus yang di sini. Jadi desibel sama dengan kita bisa tahu di sini kekurangan sinyalnya
10 log 10 P2 kurang P1 sama dengan minus 1,5. Jadi desibelnya 1,5. Nah, ini kalau misalnya kita lihat P2 dikurang P1. Jadi kalau saya mau jabarkan lagi, 10 log 10 P2 per P1 sama dengan minus 1,5. Nah, itu artinya log 10 P2 per P1 itu sama dengan ini dibagi 10, itu artinya minus 1,5. Ini artinya minus 0,15. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya P2 per P1, nah ini logaritmanya pindah ke sebelah kanan, itu artinya adalah 10 pangkat minus 0,15. Nah, ini kalau kalian cari nanti dapatnya 0,71. Jadi rasio antara P2 dengan P1 kalau kita bandingkan adalah 0,71. Nah, sekarang kalau kita mau tahu berapa kekuatan sinyal kemudian pada setelah melewati kabel 5 km, nah kita tinggal pakai persamaan ini. Jadi P2 itu adalah poin terakhir, jadi poin receivernya. P2 sama dengan, kita ambil dari rumus yang di atas, 0,71 P1. Nah, berarti kekuatan sinyal pada poin kedua 0,71, berapa kekuatan sinyal di awal? Itu adalah 2 miliwatt. Nah, ini tinggal dikalikan, nanti kalau dikalikan 0,7 kali 2 itu adalah 1,4 miliwatt. Jadi setelah melewati 5 km, kekuatan sinyalnya nanti tinggal 1,4 miliwatt. Nah, ini kalau kekuatan sinyalnya dinyatakan dalam miliwatt. Nah, gangguan sinyal yang kedua itu disebut dengan distortion. Jadi distortion ini tadi saya katakan bahwa perubahan bentuk sinyal. Distortion ini umumnya terjadi pada sinyal gabungan dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini bentuknya pada saat di posisi si pengirim, bentuk sinyalnya seperti ini. Jadi sinyal gabungan frekuensinya ada berbeda-beda. Nah, kalau misalnya sinyal yang mengalami distorsi, jadi nanti pada saat sampai di receiver nanti bentuknya akan berbeda. Nah, kenapa kemudian ini bisa terjadi? Itu karena di sini setiap komponen atau frekuensi tadi yang berbeda-beda punya kecepatan rambat yang berbeda pada medium yang dilaluinya, sehingga ini bisa saja terjadi delay pada saat sampai ke tujuan. Nah, kalau misalnya penundaan ini tidak sesuai dengan durasi periodik pada saat transmisi, maka fase sinyal itu akan berubah di tahap receivernya, sehingga ya kalau fasenya berbeda, bentuk sinyalnya itu akan berbeda. Nah, kemudian gangguan ketiga ada yang disebut dengan noise. Jadi noise ini adalah sebuah sinyal lain yang kemudian ikut tergabung di sinyal yang memang akan ditransmisikan. Jadi misalnya di sini sinyal ini yang ditransmisikan, nah selama proses transmisi di medium transmisi itu ada noise. Jadi ada sinyal lain yang ikut tergabung. Nah, sehingga akan terjadi perubahan sinyal yang akan sampai ke receiver atau poin 2 di sini. Nah, jenis-jenis noise yang mungkin terjadi itu bisa thermal noise, bisa induced noise, ada crosstalk, ada impulse. Kalau thermal noise ini biasanya terjadi karena ada pergerakan elektron di medium transmisi. Nah, ini yang menghasilkan noise. Kemudian kalau induced noise itu karena di alat transmisinya itu kemudian menghasilkan sinyal lain yang kemudian ikut tergabung dengan sinyal yang ditransmisikan. Nah, kalau crosstalk ini kemudian ada noise dari kabel lain. Jadi ada sinyal dari kabel lain yang kemudian mengganggu sinyal yang ditransmisikan di suatu kabel. Nah, kalau impulse noise ini noise yang berasal dari misalnya sebuah sinyal dengan energi tinggi atau amplitude tinggi, misalnya kilat dan seterusnya. Nah, ini bisa ikut tergabung di dalam sinyal yang ditransmisikan. Nah, ini yang menjadi noise. Nah, kemudian untuk noise ini sendiri kita ada tolak ukur yang disebut dengan SNR atau signal to noise ratio. Jadi kita bisa tahu seberapa mengganggu noise yang kemudian ada. Jadi selama ini
noise ini akan sulit dihindari. Jadi pada saat transmisi itu pasti akan ada noise yang kemudian ikut tergabung dalam sinyal. Tapi kita bisa tahu kemudian seberapa mengganggu noise ini terhadap sinyal yang ditransmisikan. Itu bisa menggunakan tolak ukur yang disebut dengan SNR atau rasio sinyal terhadap noise. Jadi semakin tinggi nilai SNR ini, semakin rendah kerusakan sinyal akibat suatu noise. Jadi kalau SNR-nya mendekati 0, ini artinya bahwa sinyal yang ditransmisikan itu semakin kerusakannya semakin tinggi, atau bisa dikatakan data yang dikirimkan itu akan semakin sulit terbaca. Nah, SNR itu bisa diukur seperti ini persamaannya. Jadi rata-rata kekuatan sinyal dibagi dengan berapa rata-rata kekuatan noise. Nah, SNR rasio sinyal juga bisa diukur dalam desibel. Nanti rumusnya seperti ini. Jadi SNR dalam desibel sama dengan 10, kemudian pakai log yang basis 10 dikali dengan SNR-nya. Jadi ini contohnya misalnya SNR dengan nilai yang besar pada saat ada sebuah sinyal digital seperti ini, kemudian ada noise, maka yang sampai akan berbentuk seperti ini. Nah, ini bentuknya masih bisa diketahui, jadi sinyalnya tidak terlalu rusak. Jadi bayangkan kalau misalnya dia SNR-nya kecil seperti ini, ada noise-nya, nah ini sinyal yang sampai yang sudah tergabung dengan noise akan seperti ini. Nah, ini akan lebih sulit untuk kemudian dibaca. Nah, contoh perhitungan SNR seperti ini. Jadi misalnya kekuatan sebuah sinyal itu sebesar 10 mW dan kekuatan noise-nya adalah 1 mikrowatt. Nah, berapa nilai SNR-nya dan SNR dB-nya? Nah, kalau kita mau cari SNR itu rasio sinyalnya, rasio kekuatan sinyal dibagi dengan berapa rasio kekuatan noise. Nah, di sini noise-nya dalam bentuk mikrowatt, jadi kita rubah 10 mW ini berubah menjadi 10.000 mikrowatt. Jadi 10.000 dibagi dengan 1 mW, nanti kita peroleh SNR-nya adalah 10.000. Nah, kalau kita mau nyatakan dalam desibel, berarti tadi kita pakai persamaan 10 log basis 10 dikali dengan nilai SNR-nya. Jadi 10 log 10, kalau 10.000 itu adalah 10 pangkat 4, nanti lognya habis, 10 dikali 4 adalah 40 desibel. Jadi kekuatan sinyalnya itu adalah 40 desibel.